Ini adalah dataran tinggi. Hawa sejuk cenderung dingin. Jalan-jalan yang curam dan berliku. Air sungai mengalir deras. Dari sinilah air dialirkan ke daerah yang lebih rendah atau biasa disebut daerah hilir hingga ke laut. Daerah dataran tinggi disebut sebagai hulu sungai, di mana air terkumpul, dan kemudian dialirkan ke bawah. Aliran air dari hulu ke hilir seyogianya merupakan berkah alam. Namun, apakah selalu begitu realitasnya? Tergantung dari perlakuan kita terhadap daerah hulu itu sendiri. Permasalahan gue sing asline mau masalah nanggon hutan Petung Kriyono gue sing hutan asli malah digundulaken, malah ganti lahan pertanian sayur. Lah yo ngluru antisipasine gak kene ganti iki mesti men seimbang. Terus dampake ngeri pas tahun iki gue dampake musim kemarau wingi bae akeh ada kekurangan banyu. Petung Kriyono merupakan salah satu kecamatan yang berada di bagian selatan Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Wilayahnya merupakan dataran tinggi yang berada pada ketinggian 600 sampai 2100 mdpl, dengan topografi berbukit dan bergunung-gunung. Luas wilayah Kecamatan Petung Kriyono adalah 7.358,523 hektar. Penduduk Kecamatan Petung Kriyono berjumlah 13.179 jiwa pada tahun 2021, sehingga kepadatan penduduknya sekitar 175 jiwa per kilometer persegi. Penduduknya sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Di balik hijaunya hutan, ternyata terdapat praktek pertanian yang kurang ramah lingkungan, dengan cara melakukan pembukaan lahan dan pengolahan lahan secara intensif. Hal ini menyebabkan erosi yang tinggi, lapisan tanah bagian atas yang subur pun larut dan mengalir ke sungai. Tanah kehilangan kesuburan dan sungai menjadi keruh. Lahan yang terbuka dan erosi yang tinggi, juga menyebabkan air cepat menghilang dan tidak sempat tersimpan di badan tanah. Praktek pertanian intensif di dataran tinggi seperti ini, jika diteruskan dapat menyebabkan kekeringan di musim kemarau. Karena air hujan tidak meresap ke badan tanah dan menyebabkan bencana di bagian bawah. Selain pertanian intensif yang menyebabkan erosi tinggi, wilayah Petung Kriyono ini juga mempunyai permasalahan dengan limbah ternak sapi. Hampir semua petani di Petung Kriyono memelihara ternak sapi, populasi ternak di wilayah ini cukup tinggi. Namun mereka tidak mempunyai tempat untuk membuang limbah ternak, dan akhirnya, para peternak membuang kotoran sapi ke parit atau anak sungai, dan hal ini menyebabkan sungai-sungai menjadi tercemar oleh limbah ternak setiap harinya, terutama di pagi hari. Dengan adanya permasalahan di atas, Relung Indonesia bersama-sama dengan masyarakat mengembangkan beberapa inisiatif. Untuk mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan dikembangkanlah pola tanam agroforestry atau wanatani. Wanatani niku alas, tani niku pertanian. Tanaman alas dicampur kali tanaman pertanian. Kami bersama Yayasan Relung Indonesia mengembangkan komoditi kopi berjenis Arabica dan juga pohon alpokat sebagai naungan. Selain itu ada juga pohon-pohon seperti suren,
kayu mahoni, ada kayu kayu nangka, dan juga tidak ketinggalan pula yang ada khas di khususnya di Stepis itu ada pohon aren. Selain itu di bawahnya masih bisa ditanami untuk pakan ternak seperti rumput gajah, suket kaliandra, dan tak ketinggalan di bawahnya masih bisa ditanami seperti kapulaga, jahe, dan jenis tanaman lainnya. Pengembangan agroforestry atau wanatani bertujuan untuk menghasilkan komoditi ekonomi tanpa sistem olah tanah yang intensif sehingga akan mengurangi tingkat erosi ke depannya. Pengembangan wanatani ini dilakukan di 4 desa, yaitu Tlogohendro, Yosorejo, Tlogopakis, dan Desa Kayu Puring dengan luasan 60 hektar atau 15 hektar. Kurang lebih 60.000 bibit kopi dan 12.000 bibit alpokat telah ditanam. Untuk mengurangi pencemaran sungai karena limbah ternak sapi, program ini mendampingi masyarakat dan menyediakan fasilitas untuk pengolahan pupuk organik di 2 desa, yaitu Desa Yosorejo dan Desa Tlogopakis. Atas nama Ketua Kelompok Wanatani Desa Tlogopakis, dengan adanya program pembuatan rumah pupuk ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Tlogopakis, karena yang jelas memanfaatkan limbah-limbah yang dulunya dibuang di sembarangan, sekarang mungkin bisa dikumpulkan satu untuk menjadi pupuk dan bermanfaat untuk pertanian untuk keseluruhan. Dan manfaat pupuk itu setelah nanti sudah diproses menjadi pupuk organik, karena dari khususnya petani wanatani itu sangat-sangat membutuhkan pupuk yang banyak. Dengan adanya rumah pupuk yang ada di Yosorejo ini, menurut pendapat ibu-ibu di sini seperti apa, Bu? Ya, menurut saya adanya kandang pupuk di sini itu ya membuat lingkungan Desa Yosorejo itu bersih, Mas. Dulu kan sebelum ada kandang pupuk kan limbah sapi dibuang di kali. Semenjak ada kandang pupuk kan, jadi limbah sapi itu dikumpulkan di kandang pupuk. Terjajar lagi gitu. Selain itu ada lagi mungkin, Mbak? Ya, itu untuk menambah lapangan kerja yang dulunya belum punya kerjaan, kan ada kerjaan itu. Berarti sudah ada pendapatan yang masuk ke warga ya. Terus peran ibu-ibu yang ada di sini dalam pengolahan pupuk ini seperti apa? Ya, ibu-ibu di sini ikut mengumpulkan ke kandang sapi dan ikut juga mempekerjakan menjadi pupuk organik. Karena kan kebanyakan di sini kebanyakan kerja gitu kan. Jadi yang ngumpulin ibu. Iya, ngumpulin ibu setelah rumput, cari rumput, terus mengumpulkan limbahnya, terus diusung ke sini, dulunya ke kali. Ya, terus apakah ada perbedaan yang terlihat mungkin dulu sebelum adanya rumah pupuk ini dan setelah sekarang ada rumah pupuk ini terkait dengan lingkungan yang ada di sekitaran Yosorejo ini? Ada sekali, Mas. Dulu kan ya kejejaran di mana-mana, belum ada rumah pupuk ini, tapi semenjak ada rumah pupuk ya mengurangi kotoran-kotoran di sungai lah, Mas. Jadi kan terkumpul di satu titik, terjajar di sungai, di tempat-tempat tertentu kayak gitu. Jadi lebih tertib lah lingkungannya. Kami dari pengurus BUMDes Desa Yosorejo, Kecamatan Petung Riono, sini tidak mengira bahwa kotoran ternak yang tadinya dibuang oleh masyarakat di sembarang tempat, sini bisa diolah menjadi pupuk organik sehingga bisa menambah mata pencaharian bagi warga Dusun Dranan, Desa Yosorejo, Kecamatan Petung Riono. Dan dari hasil pendapatan penjualan pupuk organik ini, alhamdulillah menjadi sebuah PAD, pendapatan asli desa di Desa Yosorejo, dan bisa untuk membantu pembangunan yang ada di lingkungan Dusun Dranan, Desa Yosorejo, Kecamatan Petung Riono. Selain kegiatan utama di atas, program ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan pendukung seperti produksi bibit,
Pelatihan-pelatihan termasuk kunjungan lapangan, pendampingan kelompok tani dan koperasi, pendampingan badan usaha milik desa, pengembangan peraturan desa terkait dengan agroforestry dan juga lingkungan hidup. Ibu-ibu dilibatkan di persemaian pembuatan bibit kopi, kayak ngisi polybag, nyabit bibit, itu bisa jadi kegiatan ibu-ibu kalau pas senggang. Jadi dari pemuda dimintai dari pihak Relung dalam agroforestry ini ya, pertama itu untuk pembibitan kopi, di mana dimulai dari pengisian polybag. Setelah itu selesai dilakukan penyabihan. Artinya dari pihak pemuda dimintai dari Relung untuk bisa mengembangkan pembibitan kopi ini. Harapan saya untuk program Relung bisa berkelanjutan di Petung Riono sehingga bisa membentuk petani-petani, khususnya petani milenial, agar mereka sadar bahwa petani adalah pekerjaan yang cukup dibutuhkan di Petung Riono, sehingga petani akan terus ada dan generasi-generasi selanjutnya juga akan memperhatikan tentang petani. Oh nggih Pak, iki ajeng tanglet niki Pak, tentang bagaimana Yayasan Relung Indonesia dalam mendampingi kelompok tani di Dusun Telego Hendro mriki. Sebelumnya dari anggota Relung Indonesia datang di sini, ya dari warga masyarakat cuman nanam sayur-sayuran aja. Ya setelah itu ketemu sama anggota Relung Indonesia, sering diskusi di tempatnya Pak Kadus mengajak warga masyarakat desa Telego Hendro yang sudah beraktivitas di petani, itu dari anggota Relung mengajak Wanatani biar ada kemajuan. Setelah itu lalu dibawa studi banding di Temanggung. Setelah pulang dari Temanggung, itu warga masyarakat desa Telego Hendro diberi bibit kopi dan diberi bibit alpukat. Itu warga masyarakat desa Telego Hendro ketemu sama Relung sangat berterima kasih sekali. Alhamdulillah diberi bibit alpukat dan bibit kopi, sekaligus dananya nominalnya seberapa ya, alhamdulillah sudah ada untuk itu biar kopinya sangat berhasil, itu didukung dari dana. Ya setelah itu dari warga masyarakat desa Telego sangat berterima kasih, ya diberi dana, diberi pupuk, diberi bibit, itu sangat berterima kasih sekali biar warga masyarakat desa Telego Hendro biar maju dan menambah ekonomi di desa Telego Hendro. Kemudian itu diberi bibit kopi dan bibit alpukat, itu untuk membantu mencegah erosi di desa Telego Hendro ini. Saya minta didampingi sampai pemasaran biar petani desa Telego Hendro biar maju, biar enggak merantau kemana-mana. Harapannya saya dan kelompok desa Telego Hendro harapannya cuman gitu aja. Dari Yayasan Relung bekerja sama dengan BUMDes, yaitu melakukan produksi bibit. Yang pertama ada 60.000 bibit kopi Arabica. BUMDes dalam hal ini sebagai unit produksi. Selain itu BUMDes juga diamanai untuk unit pupuk atau rumah pupuk yang nantinya akan memproduksi pupuk-pupuk yang dihasilkan dari kohe sapi, bisa menjadikan pupuk organik yang bagus, selain juga untuk penanganan masalah pencemaran lingkungan. Selain beberapa unit usaha yang kita kerjasamakan, juga pendampingan dalam hal administrasi. Dulu
dulunya yang pengurus BUMDes itu kita masih keteteran dalam melakukan pencatatan keuangan dengan bekerjasama dengan Yayasan Relung juga didampingi, yaitu kami juga diberi pelatihan semacam CTH, catatan harian online, yang itu bisa diakses oleh beberapa pengurus. Yayasan Relung juga banyak sekali melakukan pendampingan, pemberdayaan masyarakat. Ada pendampingan ke kelompok wanita, ada kelompok pemuda, juga kelompok masyarakat pada umumnya. Tentu kami sebagai BUMDes sangat terbantu sekali. Harapannya kegiatan pendampingan dari Yayasan Relung Indonesia ini tidak hanya 2 tahun atau 3 tahun. Harapannya kami membutuhkan beberapa tahun lagi untuk benar-benar pengurus BUMDes ini bisa mandiri dalam melakukan kegiatan usaha untuk meningkatkan potensi yang ada di desa Tlogo Pakis ini. Yayasan Relung memang luar biasa. Saya berterima kasih kepada Yayasan Relung atas pendampingan kepada lembaga kami, yaitu BUMDesma. Yang pertama kaitannya pendataan lahan yang ada di Petung Riono. Dengan pendataan lahan potensi akan tanaman kopi. Nanti hasil akhirnya itu kaitannya jumlah hasil panen yang akan kami proses, cara pengolahan yang baik, cara panen yang baik, dan nanti cara juga marketing penjualannya. Kami juga dikasih pembelajaran, pendampingan kaitannya untuk mengatur keuangan yang sehat di lembaga kami. Kami dari pendamping desa mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Relung Indonesia yang telah memilih Kecamatan Petung Riono sebagai sasaran program pemberdayaan dan pelestarian lingkungan. Yang kedua, banyak ilmu yang kami dapatkan selama kami mengikuti program yang dilaksanakan oleh Yayasan Relung Indonesia. Harapan dari kami, program ini tidak berhenti di sini saja, tapi ada banyak lagi program-program pemberdayaan dan pelestarian lingkungan di wilayah Kecamatan Petung Riono ke depannya. Alhamdulillah, saya juga matur nuwun sekali ke Yayasan Relung yang sudah berjalan di Petung Riono, bergabung membangun Petung Riono yang sekarang sudah ada program penanaman kopi dan alpukat. Saya sangat setuju itu. Jadi pemerintah juga meningkatkan pendapatan perekonomian, tapi juga tidak merusak alamnya. Ya, contoh itu. Jadi nanti biarlah masyarakat sadar betul bahwa tidak hanya menanami sayur, kopi, skol, kentang saja yang untuk menambah atau meningkatkan perekonomian, tapi dengan cara menanam tumbuhan keras seperti kopi dan alpukat itu juga alternatif untuk peningkatan kesejahteraan. Dan saya yakin bencana kebakaran, kekeringan, atau bahkan longsor minimal dapat tertangani atau terganggu. Itu harapan saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ke Yayasan Relung yang sudah membantu kami, pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat Petung Riono. Itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.